selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Iya, mari bersama sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh bangun pagi ini, boleh menghirup udara segar, bertemu keluarga tercinta. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu saja. Saat ini kami mau belajar Tuhan, kiranya Tuhan yang sertai kami, supaya kami boleh memahami bagaimana kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, pembelajaran kita beda dengan sebelumnya ya, karena apa? Karena kita sekarang berada di pandemi virus COVID-19. Jadi tetap harus patuhi protokol nih, Budina juga pakai masker. Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, cuci tangan. Oke, cuci tangannya nggak hanya gini air mengalir ya. Lihat video ini supaya bisa tahu bagaimana cara cuci tangan yang benar, ya. Sekarang kita mau belajar cuci tangan ya. Cuci tangan yang sekarang itu nggak cuma begini ya. Sudah, pokoknya tangan basah. Oh, tidak ya. Sekarang ada caranya supaya virus corona itu tidak sampai di tubuh kita. Yang pertama, basahi tangannya dulu dengan air mengalir, kemudian matikan kerannya. Supaya hemat air ya, kita harus mencintai bumi kita. Kemudian beri sabun. Terus kita gosok-gosokkan seperti ini. Yang pertama di sini. Yang kedua, punggung tangan. Ini ya, punggung tangan kanan dan kiri. Kemudian sela-sela jari kita di sini. Kemudian, nah ibu jari kita. Ibu jari juga harus yang kanan dan kiri ya. Kemudian ujung jari. Begini. Seperti itu. Kemudian bilas. Bilas dengan air mengalir. Kalau tangannya basah, bisa kita keringkan dengan tisu ya. Setelah itu ingat, buang sampah di tempatnya. Oke, anak-anak pasti bisa cuci tangan dengan benar. Oke, sudah tahu kan bagaimana caranya cuci tangan yang benar? Oke, sekarang pakai masker yang benar ya. Masker itu untuk menutupi hidung dan mulutnya. Harus masker yang 2 lapis ya. Kemudian ditutup begini. Bukan diturun kayak begini, kalau hidungnya kelihatan bisa masuk itu virusnya. Atau malah taruh di sini. Ini malah kena virus yang di bagian dalam ya. Atau malah taruh di sini. Ini pakai bandung atau sedang panas badannya. Wah, tidak ya. Harus pakai masker dengan benar. Kemudian, ketika bepergian harus jaga jarak ya. 2 meter dengan orang lain, nggak boleh berdempet-dempetan. Kemudian olahraga ya. Olahraga di rumah, bisa senam. Kemudian makan makanan yang sehat. Oke? Kita hari ini mau belajar tentang aku ciptaan Tuhan. Tujuan belajar ini ada 4 ya. Yang pertama, kita meyakini bahwa kita adalah ciptaan Allah. Yang kedua, memilih bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai ciptaan Allah. Yang ketiga, menyebutkan berbagai macam ciptaan Allah. Kemudian yang keempat, mengkonstruksi salah satu gambar benda ciptaan Allah. Sebelum belajar kita nyanyi dulu yuk, biar lebih semangat ya. Hitung jemaat 184. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, Yesus sayang pada kita ya. Itu firman-Nya di mana? Di dalam Alkitab. Yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita ya. Kejadian 1 ayat 27. Buat anak-anak kelas 1 yang belum bisa baca, belum bisa buka Alkitab, minta tolong orang tua ya untuk mendampinginya. Kejadian itu ada di Perjanjian Lama. Bagian depan. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, yuk sama-sama kita mengamati tubuh kita yuk. Anak-anak silakan ambil cermin gitu ya. Kemudian dilihat tubuhnya. Oke? Bunda buka maskernya dulu ya. Kita lihat seluruh tubuh kita sama-sama ya. Ada apanya tubuhnya? Iya, ini apa namanya? Kepala, betul. Ini pundak. Ini tangan. Dan ini jari-jarinya. Kemudian ini kaki kita. Ini tubuh kita, ada perutnya ya. Di indera kita ada apanya? Ada mata, betul. Ada apa ini? Hidung. Ada mulut, iya. Ada telinga. Oke. Di mata ini juga ada bulu mata ya. Ada juga alis kita. Yuk kita sekarang bayangin. Apa yang terjadi ya seandainya anggota tubuh ini itu terpisah dan mereka jalan sendiri-sendiri. Bisa enggak? Bisa enggak kalau misalnya enggak ada kaki kita, ayo jalannya gimana? Masih susah kan? Gimana coba kalau tangannya itu jalan sendiri, enggak ada tubuhnya? Ngeri. Iya, ngeri sekali itu. Jadi keseluruhan tubuh kita mulai dari kepala sampai kaki semuanya itu satu kesatuan ya. Satu kesatuan dan semuanya itu berjalan bersama. Tidak mungkin dong kalau misalnya ke kamar mandi, kepalanya ada di tempat tidur. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Seluruh tubuh harus ke kamar mandi semua. Kalau mau ke sekolah, iya, tidak hanya tangannya. Walaupun di sekolah kan misalnya belajar nulis gitu ya, nggak hanya tangan yang ke sekolah, tapi seluruh tubuh kita harus kemana? Ke sekolah semua, gitu ya. Yuk, sekarang coba anak-anak sebutkan mana matanya, ditunjukkan. Minta tolong ibu ya atau ayah untuk mendampingi ya. Menyebutkan mana mata, hidung, mulut, ya, telinga, rambutnya mana, ya, kepala, tangan, jari, dan kakinya. Oke, pasti bisa anak-anak menyebutkannya dengan benar ya. Nah, sekarang apa toh perbedaan antara kalian dengan Bapak Ibu? Atau dengan kakak atau dengan adik? Ayo, kira-kira sama nggak tingginya kalian dengan ibu atau bapak? Sama tidak? Enggak ya. Pasti kalau kalian yang kelas 1 SD sama bapak lebih tinggi bapak, sama ibu lebih tinggi ibu. Benar enggak? Iya.
Sekarang dilihat rambutnya. Warnanya sama tidak? Hitam atau pirang gitu atau merah? Rambutnya lurus atau keriting gitu ya? Kulitnya dilihat warnanya sama enggak kira-kira dengan bapak ibu, dengan saudara yang lain? Apalagi bentuk matanya gitu ya, ada yang sipit kecil dan besar gitu, sama enggak? Sama-sama punya 5 jari kah? Yuk dicek sama-sama ya, kira-kira sama tidak? Bentuk bibirnya gimana juga macam-macam loh ya, ada yang tipis, ada yang besar gitu ya. Kalau Budina termasuk tipe yang bibirnya ini besar. Dan ada satu lagi, Budina punya apa ini? Punya tai lalat ya. Apakah kalian juga punya tai lalat? Coba lihat di kaca, di mana tai lalatnya? Di atas bibir, apa di hidung sini? Atau di dekat mata? Atau di tangan? Dicek sama-sama ya. Kita berbeda tidak dengan keluarga kita? Iya betul, ternyata Tuhan menciptakan kita itu berbeda ya. Berbeda semua, satu keluarga tapi berbeda. Ada yang lurus rambutnya, ada yang keriting. Oke? Kalau kita melihat anggota tubuh kita, ternyata itu memiliki fungsi yang berbeda. Kepala, ada apa ayo? Iya, ada rambut ini. Kenapa rambut ini harus ada? Karena rambut ini melindungi kepala kita. Kepala ini isinya apa? Kepala ini isinya otak. Otak itu untuk berpikir, untuk mengatur pergerakan dari seluruh tubuh kita. Otak juga yang mengatur ketika kita merasa haus, begitu ya. Kalau haus artinya harus minum. Ayo segera, jalan ambil minum, begitu ya. Oh, sekarang rasanya lapar. Oke, berarti harus berjalan, harus makan. Ketika tidak ada makanan, oke, saya mau memasak. Ketika tidak ada masakan yang harus dimasak, oke, saya akan belanja atau saya akan beli, begitu ya. Itu otak yang mengatur. Fungsi kepala kita begitu luar biasa ya. Otak itu ada otak besar, ada otak kecil. Jadi, mengapa kita harus menjaga kepala kita jangan sampai terbentur? Walaupun ini keras gitu ya, tapi ingat harus hati-hati karena ada otak di sini ya. Kalau sampai jatuh dan ini bagian leher itu ataupun di bawah sini yang ada otak kecilnya itu terkena benda tajam ataupun benturan keras, wah bahaya itu. Bisa pendarahan di dalam otak gitu ya. Kemudian apa fungsi kepala? Kalau tadi sudah kepala, sekarang tangan kita. Jari kita, iya, bisa buat nulis, betul. Buat apa lagi? Buat cuci baju, betul. Buat apa lagi? Nyubit temannya? Nyubit adiknya? Tidak. Apa yuk, apa lagi? Tangan juga bisa dibuat untuk masak, untuk bekerja. Misalnya mencangkul, memberi makan ikan, gitu ya, memberi makan ayam. Jari-jari kita juga bisa untuk apa? Untuk ya ini ya pijiti bapak ibunya kalau lagi capek ya anak-anak ya, atau ide wah kakinya. Fungsi kaki untuk apa? Buat berjalan kemana kita mau pergi. Kemudian apalagi fungsi dari mata? Iya, mata ini fungsinya untuk melihat segala objek yang ada di sekitar kita. Jadi matanya harus digunakan untuk melihat hal-hal yang baik gitu ya. Bukan nonton hal-hal yang jelek. Nggak usah terlalu sering nonton sinetron. Kalau sering nonton sinetron, kalian akan jadi anak-anak yang suka marah terus. Dikit-dikit salah gitu ya. Karena di sinetron itu sukanya cuma marah dan marah. Kita juga punya apa selain mata? Hidung. Iya, hidung ini fungsinya untuk menghirup udara, untuk menghirup wanginya bunga mawar, untuk menghirup enaknya masakan ibu kita atau ayah kita gitu ya.
Enaknya ini sepertinya aroma kue bolu pisang gitu ya. Ini sepertinya aroma lele digoreng. Ini sepertinya aroma tempe digoreng. Nah, itu fungsi dari hidung kita ya. Di dalam sini ada rambut-rambutnya. Ini juga untuk menjaga kebersihan hidung kita. Apalagi ya mulut. Mulut ini digunakan untuk berbicara. Di mulut ini ada organ lidah, ada gigi gitu ya. Dan semua ini satu kesatuan supaya bisa berkata dengan baik. Artikulasinya bisa didengar dengan baik ya. Mulutnya juga harus dijaga. Harus ngomong yang baik. Boleh enggak ya misalnya kalau di pagi hari kalian ngomong, "Ibu, lapar, makan," gitu. Sudah kelas 1 SD tidak boleh teriak-teriak. Kalau lapar langsung ke dapur. "Ibu masak apa hari ini? Terima kasih sudah dimasakkan." Gitu ya. Bukan malah teriak-teriak begitu ya. Oke. Apalagi fungsi mulut selain untuk berbicara, iya untuk makan. Makan juga makan yang baik ya. Jangan selalu makan sesuatu yang instan. Setiap hari makan mie instan. Setiap hari makan ayam yang kriuk-kriuk enak itu. Harus dijaga tubuhnya. Apalagi yang kita punya, iya betul, telinga. Telinga kita fungsinya untuk apa? Untuk mendengarkan. Yuk kita mendengarkan hal-hal yang baik. Puji-pujian rohani, begitu ya. Bacaan kitab suci, gitu ya. Kemudian kalau ada radio, ya radio tentang siaran rohani. Mendengarkan hal-hal yang baik, bukan mendengarkan cerita atau gosip-gosip orang yang tidak benar. Kalau kita sudah tahu fungsi-fungsi dari tubuh kita, yuk sekarang kita juga belajar bagaimana cara merawatnya. Cara merawatnya yaitu dengan mandi. Mandi minimal 2 kali dalam sehari ya. Kemudian keramas 2 hari sekali. Jangan lupa harus keramas dengan bersih. Mandi juga loh ya, nggak cuma air biur. Mandi, biur, kasih sabun semuanya terus dibilas dan pakai handuk. Keramas juga begitu ya, harus benar-benar basah, diberi sampo begitu ya. Kemudian dibilas gitu supaya bersih dan benar-benar bersih. Jangan lupa juga seminggu sekali minimal potong apa? Potong kukunya. Oke. Jangan lupa lagi sikat giginya. Giginya harus dirawat ya. Walaupun gigi itu kuat, tapi dia itu bisa lobang. Kenapa bisa lobang? Hanya gara-gara malas sikat gigi. Ada kuman-kuman di dalam sana ya. Harus rajin sikat gigi. Sikat giginya kalau kapan Bu Dina? Setelah kalian sarapan di pagi hari. Bukan pas mandi ya. Pas mandi juga boleh bangun tidur. Tapi ingat, setelah makan di pagi hari harus sikat gigi. Kemudian sebelum tidur di malam hari, sikat giginya lagi. Ya. Sikat gigi juga harus dengan benar. Tidak hanya siki, sudah. Berkumur dulu pakai air. Terus sikatnya dikasih odol, disikat gitu ya, sininya, bagian atas, bagian sampingnya, begitu ya. Jangan lupa juga untuk selalu apa? Membersihkan telinga kita. Membersihkannya juga dengan cotton bud yang bersih ya. Jangan sembarangan membersihkan telinga. Nah, seluruh anggota tubuh kita itu, baik tangan, mulut, harus digunakan dengan baik ya. Kira-kira perkataan apa saja ya yang baik itu? Perkataan yang baik itu seperti ya, ucapan terima kasih sudah dibantu, terima kasih sudah dimasakkan gitu ya. Terima kasih sudah dicucikan bajunya begitu, atau ke temannya, terima kasih sudah dipinjami pensil. Perkataan yang baik itu juga seperti ketika kita butuh bantuan. Harus ngomong apa? Minta tolong. Iya. Minta tolong, ambilkan buku di atas sana. Gitu ya. Minta tolong, diambil ke sepeda saya. Atau minta tolong sepeda saya dipompakan. Gitu. Ada juga kata apa? Kalau kita berbuat salah, kita harus mengucapkan kata maaf.
maaf ya gitu. Saya tadi memecahkan gelas ibu gitu. Bukannya malah marah ibu. Ibu sih salahnya naruh gelas di situ. Oh tidak ya. Tapi ngomong yang baik. Maaf ya bu, tadi mecahkan gelas gitu. Sekarang saya mau membersihkan. Kaki yang baik itu pakai buat untuk menendang bola ya. Bukan untuk menendangi temannya. Ya. Mari bersama kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita dengan benar. Seluruh tubuh itu terpancar dengan baik loh dan berkoordinasi dengan baik. Contohnya seperti ini. Ketika kita ngobrol dengan seseorang, Budina buka masker ya. Kita ngobrol sama seseorang, kita berhadapan gini. Ketika orangnya ngomong, gitu ya. Atau ketika kita ngomong gini, tapi kita matanya udah ke sana. Iya, gitu. Gimana kira-kira? Nggak baik. Orang yang kita ajak omong nggak nyaman, gitu ya. Namanya ngomong itu ya berhadapan, begitu. Terus ketika kita merasakan senang mendapat hadiah, ya pastinya senyum senang. Terima kasih ya, kejutannya saya senang sekali, gitu. Nggak mungkin lah ketika kalian senang, tangannya akan begini. Terima kasih ya hadiahnya, aku senang. Nggak mungkin, gitu ya. Ekspresi seperti ini tuh ekspresi orang marah. Apa maunya kamu? Gitu ya. Tapi kalau senang, mesti ngomong terima kasih ya, sambil senyum-senyum. Ada satu kesatuan dalam tubuh kita antara kepala, mata, tangan, dan kaki untuk kita mengekspresikan sesuatu, begitu ya. Jadi, kalau kita lagi sedih misalnya, gitu ya, kucingku mati, gitu. Mungkin enggak kalian? Ketika kalian sedih kucingnya mati, kalian bilang, kucingku mati, Tidak mungkin. Pasti kalian sambil nangis, kucingku mati. Tidak mungkin juga tangannya akan di sini kalau kalian lagi sedih. Kucingku mati. Tidak mungkin ya. Tangannya di sini. Tangan di sini itu biasanya orang lagi marah atau orang lagi nyuruh gitu ya. Mana bukuku, kembalikan. Gitu. Jadi ingat, ada satu kesatuan ya. Antara mata, pikiran, perkataan kita dan tindakan kita. Kalau minta maaf, kita harus dengan yang baik. Nggak boleh minta maaf. Maaf ya, tadi barangmu sudah aku ambil. Maaf, gitu. Ya nggak boleh. Maaf itu harus dengan sikap yang sopan. Maaf, tadi pulpennya tidak sengaja terambil, gitu. Ya. Kemudian juga ketika minta tolong, nggak mungkin kalian tolong, ambil itu. Sikapnya harus dengan yang baik. Ibu minta tolong, ambilkan buku di atas sana, gitu ya. Jangan semua, ambilkan buku itu, cepat sekarang. Tentu tidak baik. Begitu juga ketika ngomong terima kasih, gitu ya. Terima kasih banyak, gitu. Nggak mungkin kalau ngomong terima kasih, gitu ya. Tidak ya. Jadi ada apa? Ada satu kesatuan antara apa? Pikiran, mata, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, ya. Yuk bersama kita menyimpulkan beberapa hal saat ini ya. Bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang sempurna, diberi perbedaan dengan ciptaan yang lainnya ya. Bumi dan isinya adalah ciptaan Allah. 6 hari lamanya Tuhan itu berkarya menciptakan segala sesuatu. Dan kita bisa menikmatinya di bumi ini. Baik itu di daratan, lautan gitu ya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Dan manusia merupakan ciptaan yang paling penting dan sempurna. Dia paling sempurna dan paling mulia. Tuhan menciptakan manusia itu yang pertama adalah Adam. Kemudian dari Adam diambil tulang rusuknya dan jadilah Hawa. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita harus meyakini itu ya, bahwa kita manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, diciptakan Tuhan begitu mulia. Kemudian yang kedua ya, manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi kita wajib menjaga kemuliaannya. Dengan cara apa? Menyayangi semua ciptaan Allah. Misalnya, merawat dan menjaga diri kita dari segala penyakit. Ya, apapun yang kita makan harus kita jaga. Olahraga juga ya, supaya kita bebas dari segala macam penyakit.
Kemudian yang ketiga, sebagai manusia ciptaan Allah, kita harus mengerti bagaimana cara merawat tubuh kita agar selalu bersih, sehat. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan kita begitu indah ya, begitu sempurna. Sebagai ungkapan syukur, mari kita rawat dengan baik. Apa tadi? Iya, harus keramas ya, mandi dengan benar, sikat giginya, makan juga dengan benar. Untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Tuhan gitu ya, mari kita selalu mengabarkan kemahakuasaan Allah, baik melalui perkataan kita, perbuatan, dan tindakan kita ya, supaya kita bisa mencerminkan Allah itu benar-benar ada. Kita ini manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Gitu ya. Bukan supaya kita tuh masuk surga pandak loh ya, tapi supaya kita itu mengucap syukur akan berkat Tuhan ketika kita berbuat baik. Oke? Jadi kita harus benar-benar memahami ya, bahwa kita manusia itu diciptakan Tuhan begitu sempurna ya. Kita memang mempunyai fungsi yang berbeda tubuh-tubuhnya ini. Enggak apa-apa. Semua orang juga punya ciri fisik yang berbeda. Orang kembar pun itu pasti beda. Ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa menciptakan semuanya dengan begitu indah ya. Tidak apa-apa berbeda, karena berbeda itu indah ya. Allah kuasa membuat kita itu beda. Tidak ada satupun orang yang sama. Gitu ya anak-anak ya, pembelajaran kita di hari ini. Bersyukur untuk tubuh kita yang telah Tuhan ciptakan buat kita ya. Iya, diingat ya seluruh anggota tubuhnya namanya apa dan fungsinya untuk apa ya. Nah, sekarang kita mau bersama-sama merefleksikan ya. Anak-anak, ambil posisi senyaman mungkin. Kita mau bermeditasi, caranya yuk, ambil nafas dalam-dalam, buang dari mulut. Yuk, ambil nafas lagi dari hidung, kemudian buang dari mulut. Lagi, ambil nafasnya, keluarkan dari mulut. Ambil nafasnya lagi, keluarkan dari mulut. Ketika sudah bisa ambil nafas dan buang dari mulut, katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku begitu indah. Sambil terus mengingat tubuh kita yang begitu indah. Ambil nafas lagi. Ambil nafasnya, buang, katakan, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku begitu indah. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku begitu indah. Terima kasih. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Setiap kali kalian merasa tidak tenang atau marah, ambil nafas, buang, dan katakan itu ya. Terima kasih Tuhan, Kau menciptakan aku begitu indah. Anak-anak hebat ya. 30 menit kita belajar bersama. Dan anak-anak tetap tekun. Terima kasih, anak-anak memang hebat. Yuk, kita nyanyi lagi. Sebagai ungkapan syukur kita. Dan keyakinan kita bahwa Tuhan itu sayang sama kita ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya
sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin milikmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, mari bersama kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Anak-anak ikuti ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menciptakan kami begitu indah. Mampukan kami berpikir, berkata, dan melakukan kegiatan yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.